Selamat pagi, Bapak sekalian. Pada hari ini kami ingin menyampaikan tentang presentasi dengan judul Analisis Penentuan Kontribusi Sumber Gempa dalam Kajian Biaya Seismik Likuifaksi Jalan Tapak PLTN di Bishkek, Kirgistan. Sebagai daftar isi, mengenai pendahuluan dari penelitian, mengenai analisis berupa analisis probabilistik, analisis agregasi seismik, hasil dan pembahasan, dan juga merupakan kesimpulan. Pendahuluan adalah bahwa analisis PSHA ini atau probability analysis merupakan tindakan terukur yang diperlukan untuk menentukan tingkat kegempaan suatu kawasan. Outputnya adalah berupa nilai percepatan gempa maksimum baik di batuan dasar maupun di permukaan tanah yang dilakukan oleh gelombang gempa. Teori ini mengasumsikan bahwa gempa dengan magnitudo M dan jarak R terjadi sebagai suatu variabel acak. Pada metode tertentu, kejadian gempa dapat memicu terjadinya likuifaksi. Deagregasi merupakan untuk memperkirakan gempa penentu baik magnitudo M maupun jarak R yang memberikan kontribusi terbesar dalam percepatan maksimum yang dihasilkan untuk peta biaya seismik. Untuk deagregasi ini kami menggunakan percepatan 0 detik dan 0,1 detik dengan probabilitas terlampaui 9 bulan atau berulang 5 tahun dan juga untuk berulang 2500 tahun. Hal ini kita mengidentifikasi sumber utama bahaya yang akan mengarahkan pada pilihan yang baik untuk penentuan gempa bumi dasar desain. Terhadap di daerah Bishkek, yang di ibu kota Republik Kirgistan yang terletak di utara dari lereng Alakto Range Pegunungan Tinsan pada ketinggian 725 hingga 900 meter di atas permukaan laut, di mana kota Bishkek sendiri terletak di bagian atas atau tengah cekungan dari Chu, salah satu cekungan besar di utara Tinsan. Cekungan ini menyebar sekitar 50 km utara selatan dan 160 km timur barat. Pada gambar ini ada 3 plot peta. Yang pertama peta karena garis besar geologi Tinsan dengan slip selama 20 mm per tahun. Kemudian menunjukkan insight pergerakan lempeng India yang menumbuk ke Eurasia dan juga menunjukkan pergerakan lempeng India yang mengalir cekungan Tarim. Kemudian juga rekaman gempa Tinsan yang terjadi pada masa lalu, di mana rekaman ini menunjukkan pada daerah yang lingkaran gelap ini merupakan hasil dari data-data gempa-gempa historis, dan juga yang terakhir ini merupakan gempa-gempa yang terkini, di mana gempa yang tertinggi terjadi hingga menghasilkan magnitudo atau intensitas 11 atau dengan gempa dengan M-nya adalah MSK-nya adalah 8,1 atau MSK 64. Yang pada adalah merupakan peta geologi Tinsan menunjukkan penyebaran patah sesar isi atas sebagai dipping thrust hingga patah naik yang menunjukkan formasi muka utara untuk pusat Tinsan. Dengan gempa ini 2 tahun terakhir tidak aktif lagi, namun bisa jadi akan kembali aktif pada masa akan datang. Nah, di sini untuk metode analisis probabilistik kita ada beberapa tahapan, di antara mengidentifikasi sumber gempa, kemudian kita mengolah data gempa tersebut, kita menggunakan pemodelannya berdasarkan pada kondisi geologi dan tektoniknya, kemudian kita menghitung PGA dan menggunakan fungsi atenuasi, dan juga ada logic tree untuk menghitung terpastinya, dan juga akhirnya kita bisa menghitung nilai PGA untuk periode ulang 500 dan 2500 tahun sehingga terbentuk dalam bentuk kurva bahaya seismik. Ini merupakan persoalan yang kita gunakan untuk analisis deagregasi ini. Dengan menentukan menentukan kejadian suatu kejadian gempa yang dipisahkan setiap kontribusinya menjadi jumlah base berdasarkan jarak, magnitudo, dan juga epsilon ketidakpastian gerakan tanah. Nah, untuk menghitung percepatan gempa ini atau menghitung probabilitasnya, maka kita menggunakan persoalan berikut, di mana nilai probabilitas gempa ini akan terlampaui. Itu adalah dipengaruhi oleh probabilitas gempa yang tidak menggunakan kejadian gempa ataupun bergantung pada nilai source rapture-nya dan juga air rapture-nya. Rapture ini merupakan parameter yang kita gunakan dengan pertimbangan nilai magnitudo, jarak untuk proyeksi rapture ke permukaan, dan juga garis dan garis bujur serta tipe wilayah tektonik yang ada di daerah Bishkek. Nah, untuk setiap latar gempa, probabilitas persyaratan terkait dari gerakan tanah terlampaui dihitung dengan menggunakan epsilon pins, di mana epsilon itu adalah perbedaan dalam jumlah standar total deviasi terhadap nilai masing-masing percepatan gempa yang ada terhadap rata-rata nilai PGA seperti diberikan dengan persamaan berikut. Dan untuk framework deagregasi sendiri adalah menunjukkan bahwa kontribusi rapture gempa tadi terhadap kemungkinan guncangan tanah tingkat X yang nyatakan sebagai probabilitas bersyarat akan melebihi nilai X ketika waktu T. Dengan magnitudo M dan rapture jarak atau jarak terhadap zona runtuhannya dengan RGB, dan berdasarkan ini kita gunakan untuk menghitung histogram daripada deagregasi itu nanti. Hasilnya misalnya pertama untuk hasil PSA batuan dasar
merupakan hasil analisis untuk mengetahui hujan gempa tertentu sebagai fungsi magnitudo M dan jarak epicenter R yang berkontribusi terhadap percepatan gempa yang dihasilkan. Kajian degradasi ini menggunakan parameter jarak 30 km sebagai delta R-nya dan juga magnitudo 0,5 dengan jarak untuk shallow crustal maksimal adalah 2,5 km dan juga untuk aktif kontinental ini adalah jarak maksimal adalah 255 km. Jarak dan magnitudo adalah pasangan RM yang memiliki kemudian terbesar dalam degradasi ini akan kita pertimbangkan dijadikan dengan kombinasi spasi. Sedangkan agregasi dikembangkan dengan menggunakan penambahan 0,1 degree lintang dan 0,2 degree bujur dan di daerah antara 3,5 hingga 7,9 timur dan lintang 4,7 hingga 4,1 lintang utara. Sehingga kita bisa menjalankan 40 lokasi perhitungan agregasi. Perhitungan ini untuk kita menggunakan program komputer code dengan pertimbangan probabilitas 10% untuk 60 tahun atau 2.500 tahun pada ulang dan probabilitas 2% dalam 60 tahun untuk berulang 2.500 tahun. Kode agregasi ini menunjukkan bahwa titik 4,5 lintang utara dan 4,7 timur dengan pada orang 500 tahun dan pada 0 detik menghasilkan gempa bumi dengan M 6,25 dan R 15 km sebagai kontribusi sumber gempa yang paling besar di daerah penelitian. Untuk perhitungan agregasi dengan pada orang 2.500 tahun, maka berarti yang sama menunjukkan bahwa gempa mobil dengan M 7,25 dan R 15 km sebagai event yang paling berkontribusi menyebabkan kerusakan di daerah penelitian. Pada agregasi ini terdiri atas agregasi M dan agregasi R dengan sumber gempa bumi menggunakan acuan nilai Pica acceleration-nya. Jadi agregasi PGA untuk nilai min M bervariasi dari 4,25 hingga 7,25 dengan nilai min R-nya bervariasi dari 14,89 hingga 45,35 km. Semakin panjang pada ulang gempa, maka semakin besar pula nilai M-nya yang dihasilkan. Sehingga pada ulang 500 tahun, PGA-nya 0,1 detik, nilai ratanya 6,23, sedangkan untuk pada ulang 2.500 detik, 1,25. Nilai min M dan min R yang berkontribusi untuk daerah patahan adalah patahan dari jenis transport. Sedangkan daerah dengan jauh dari patahan, maka nilai M dan R-nya dihasilkan daripada dipengaruhi oleh sumber gempa background. Sehingga sumber gempa yang dimana di daerah Biscaia ini adalah berasal dari sistem patahan naik atau transport yang dan sedangkan untuk jaraknya adalah memiliki nilai magnitudo 15 hingga 21 km. Ini merupakan salah satu kurva histogram yang kami bikin di mana kode agregasi ini dengan pada ulang 500 tahun dengan waktu 0 detik dan juga pada ulang 500 tahun untuk yang pada 0,1 detik menghasilkan nilai jarak yang yang sama yaitu 15 km dan 6,25 magnitudo MSK 64. Sedangkan untuk yang pada ulang 2.500 tahun dan untuk pada yang sama 0 detik dan 0,1 detik akan menghasilkan nilai dominan distansinya ada 15 km dan dominan magnitudo 7,25. Ini merupakan peta diagregasi untuk magnitudo untuk pada 500 tahun. Kita lihat bahwa untuk daerah selatan didominasi oleh sumber-sumber gempa dengan magnitudonya 6,45 hingga 7,25, sedangkan untuk Biscaia utara dan sebagian besar ini dimasuk oleh gempa-gempa dengan magnitudo 5,75 hingga 6,45. Sedangkan diagregasi untuk jarak dengan pada ulang dengan pada 0 detik dan untuk pada 500 tahun, maka didominasi untuk daerah Biscaia dimasuk oleh gempa-gempa dengan jarak 15 hingga 21 km. Kesimpulan, untuk kemudian diagregasi membuktikan bahwa semakin panjang pada ulang gempa, maka semakin besar pula nilai magnitudo yang dihasilkan. Pada ulang 500 tahun untuk PGA dan sekitar 1 detik, nilai rata magnitudenya adalah 6,23. Untuk pada ulang 2.500 tahun memiliki magnitudo 7,25 MSK 64. Dengan sumber gempa yang berpotensi menghasilkan magnitudo dari atas harus diwaspadai dengan sumber gempa yang paling berkontribusi menghasilkan kerusakan di daerah penelitian. Peta diagregasi yang daerah Biscaia Kyrgyzstan untuk PGA bernilai rata 4,25 hingga 7,25, sedangkan nilai rata jaraknya adalah 14,59 hingga 45,35. Bagaimana wilayah Biscaia Kyrgyzstan dipengaruhi oleh gempa dari patahan transport, sedangkan sebagai sana kecuali bagian patahan luar daerah didominasi oleh gempa-gempa dari kategori background atau subcontinental region. Secara umum, daerah yang jauh dari secara aktif akan dominan dipengaruhi oleh gempa background. Sebaliknya daerah yang dekat dengan secara akan dipengaruhi oleh patahan-patahan transport. Oleh karena itu, maka data ini sangat penting sekali untuk melengkapi hasil PSA, di mana dalam pada hasil PSA ini
Untuk PSA sendiri hanya menghasilkan perkiraan nilai percepatan gempa pada perguruan tertentu atau 500 atau 200 tahun. Sehingga untuk navigator ini sangat dibutuhkan sekali untuk kita bisa memprediksi zat gempa yang akan datang berdasarkan pada nilai R dan M tertentu yang sangat berkontribusi terhadap kerusakan pada penelitian. Inilah referensi yang kami gunakan dalam kajian agregasi ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.